Jurnalis asal Belanda bocorkan masa depan Tom Haye usai berpisah dengan SC Heerenveen. Erick Thohir bocorkan proses Martin Paes, benarkah prosesnya masih panjang untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Peluang Elkan Bagot perkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dinilai tipis. Simak informasinya sebagai berikut. Pemain tengah timnas Indonesia, Tom Haye, berpisah dengan SC Heerenveen usai musim 2023-2024. Tom Haye mengakhiri kebersamaan selama 2,5 tahun dengan tim yang bermarkas di AB Lenstra Stadium tersebut. Selama bermain di SC Heerenveen dia tercatat bermain sebanyak 31 kali di ajang Eredivisie musim 2023-2024. Dari semua itu, 29 laga diukir sebagai starter alias bermain sejak menit awal. Selain itu, pemain yang telah mendapatkan status WNI sejak Maret 2024 itu juga telah menyumbangkan 4 gol dan 3 assist sepanjang musim. Angka ini termasuk tinggi dibanding beberapa musim sebelumnya. Sebab, pada edisi 2022-2023, Tom hanya bisa menghasilkan 2 gol dan 3 assist dari 31 laga. Sedangkan pada separuh musim 2021-2022, dia menyumbang 5 assist dari 14 pertandingan. Usai menyelesaikan musim 2023-2024, Tom Haye sempat tampil untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain 29 tahun tersebut sukses mencetak gol debutnya saat menghadapi Filipina. Usai membela timnas Indonesia, masa depan Tom Haye mendapatkan tanggapan dari media Belanda. Salah satu tanggapan datang dari jurnalis majalah sport Belanda Voetbal International, yaitu Sander Jansen. Menurut pengakuannya, Tom Haye masih belum bisa menerima keputusan klub yang tak melepasnya pada musim dingin 2023-2024. Dan Sander Jansen mengaku bahwa Tom Haye bakal lebih senang berpetualang di luar Liga Belanda. Salah satu klub papan atas Liga Prancis yaitu OGC Nice telah melakukan penawaran kepada SC Heerenveen untuk mengangkut Tom Haye pada Januari 2024 lalu. Sampai sekarang OGC Nice masih tertarik dengan gelandang timnas tersebut. Jika benar Tom Haye akan merapat ke Nice musim depan, ini akan menjadi sejarah baru bagi pemain timnas Indonesia yang mentas di Liga 1 Prancis. Sempat dirumorkan akan bergabung dengan Como 1907 yang berhasil promosi ke Serie A Liga Italia untuk musim 2024-2025. Meski pada akhirnya kemungkinan itu dipatahkan oleh perwakilan Como 1907 yang juga disebut-sebut sebagai CEO Mola yaitu Mirwan Suarso. PSSI masih terus memperjuangkan agar penjaga gawang Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Meski sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024, peralihan asosiasi Martin Paes masih terganjal statuta FIFA, pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga dengan bunyi. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21, dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Hal tersebutlah yang membuat proses perpindahan asosiasi Martin Paes menjadi rumit. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, "Untuk Martin Paes, kami masih berusaha untuk menariknya menjadi pemain timnas Indonesia. Dia sudah mengangkat sumpah, tetapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang tentu dengan berbagai tantangan. Saya rasa tidak semua negara menginginkan Indonesia maju, jadi itu yang kami dorong," ucap Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Peluang Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dinilai tipis. Analisis ini diungkapkan pengamat sepak bola Indonesia,
yaitu Bung Ropan. Bung Ropan menyebut bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih kecewa dengan ulah Bagot. Karenanya, pelatih asal Korea Selatan ini dipercaya tak akan memanggil pemain berusia 21 tahun ini untuk memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat ini, termasuk dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Shin Tae-yong memutuskan tak memanggil Bagot pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang mengaitkan keputusan tersebut dengan tak hadirnya Bagot kala dipanggil memperkuat tim Indonesia U23 pada playoff Olimpiade 2024 lalu. Selain itu, menurut Bung Ropan, ada alasan lain di balik tipisnya peluang Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, stok pemain di lini belakang skuad Garuda sudah menumpuk. Kita semua tahu bahwa pemain belakang timnas Indonesia lebih dari cukup untuk menghadang serangan tim-tim tangguh Asia. Nama-nama seperti Jai Itzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Sandy Walsh cukup untuk menjadi tembok skuad Garuda. Selain itu, jika Kevin Dix jadi dinaturalisasi dan tersedia pada September mendatang, lini belakang timnas Indonesia semakin penuh dan semakin sesak. Bung Ropan menyebut bahwa ia sudah menanyakan soal Bagot kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Waktu itu, sambung ex-jurnalis olahraga tersebut, Erick menyebut bahwa semua tergantung kepada Shin Tae-yong. Karenanya, menurut Bung Ropan, Bagot harus berkomunikasi dengan Shin Tae-yong. Hal ini agar permasalahannya lekas tuntas dan bisa kembali memperkuat skuad Garuda.